Jadi kalau disimpulkan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi take off apa saja? Ini ada 5. Ya, udah kita bahas sebelum-sebelumnya dan akan kita bahas terus. Pertama, berat pesawat mempengaruhi kinerja prestasi terbang. Densitas udara mempengaruhi, angin mempengaruhi, kondisi runway barusan kita bicarakan mempengaruhi, dan konfigurasi, tentunya konfigurasi flap dan kontaminasi yang ada di airframe-nya pesawat. Misalkan ada ice, ya, ada hujan air, itu mempengaruhi. Ini di sini di slide ini satu-satu dijelaskan ya. Makin tinggi, makin berat pesawat, makin tinggi take off distance. Ya, tentunya. Itu penjelasannya ada di situ. Makin tinggi air density, makin pendek yang dibutuhkan. Ya, jadi makin ke laut, makin pendek airport runway-nya. Makin ke pegunungan, makin panjang. Makin susah sebenarnya cari panjang di pegunungan. Jadi di pegunungan makin susah bikin landasan. Itu air density. In aircraft performance, the term density attitude, ya, daripada density tadi kita bicara, ya. Apa itu density attitude? Bukan kerapatan udara saja, tapi kerapatan udara pada ketinggian dikoreksi terhadap standar atmosfer. Ya, jadi kita pakai International Standard Atmosphere (ISO). Makanya kita bicara tentang density attitude. Dikoreksi ya terhadap standar atmosfer. Itu gunanya density attitude supaya standar. Wind, headwind atau tailwind. Ya, Anda harus ngerti, atau sidewind. Headwind, kalau ada headwind tentunya memperpendek distance take off lebih baik ya. Tadi udah kita bicarakan. Wind, ada parallel wind, ada juga crosswind. Ya, nah ini crosswind has no effect on take off distance. Ya. Jadi makanya kita tidak banyak berbicara tentang crosswind pada saat take off, tapi pada saat landing banyak kita bicarakan. Ya. Slope increases, makanya take off roll increases, ya, makin tinggi jarak landasan yang dibutuhkan. Runway surface juga, ya, selain slope ada surface juga. Kalau ada air, kalau ada snow, kalau ada wet snow, beda-beda, ya. Tapi intinya makin tinggi friksi, makin tinggi take off roll distance. Ya. Sehingga pada saat take off Anda ingin licin, ya. Licin mengurangi friksi, makanya mengurangi take off roll. Ini runway condition, jadi tadi ada kondisi surface-nya dan ada kondisi slope-nya seperti apa. Yang terakhir konfigurasi pesawat, tentang konfigurasi flap. Ya, kalau Anda tahu ada BTS di depan sana, tentunya Anda harus pakai flap supaya dia cepat take off, bisa clear. Biasanya sudut flap di setting 10 sampai 15 derajat. Ya. Karena walaupun dia nambah lift, dia juga nambah drag. Makanya kalau nambah drag dia mengurangi kecepatan take off juga, ya. Jadi ada balance. Jika ada obstacle di depan, kebetulan ada BTS di depan, flap setting that gives the shortest take off distance may give the required climb gradient for obstacle clearance. Ya, jadi ada tabel nanti atau ada komputer yang bisa ngitung, harus berapa nih flap settingnya di awal. Ya, di sini kita lihat flap setting di set di awal, flap. Ya, flap can give the aircraft extra lift, ya, tentunya untuk menambah gaya lift nih gunanya flap. Kenapa? Karena flapnya turun, cambernya naik.
Ya, cambernya naik, liftnya makin tinggi. Ya, kelihatan atau sudut serangnya jadinya makin tinggi. The use of flap during take off is to reduce the take off roll distance, ya, sehingga dia bisa take off lebih awal. While during landing is to reduce landing speed, ya, pada saat landing supaya dia lebih cepat turun kecepatannya. Dan tentunya kecepatannya tumbuh makin pelan, makin pendek, makin mudah direm. Itu flap setting. Lalu tentang kontaminasi di struktur pesawat, bisa dalam bentuk frost, bisa dalam bentuk es, bisa dalam bentuk snow. Dan ini beda-beda pengaruhnya, tapi intinya semua membuat landing runway yang dibutuhkan makin tinggi.